Bicara tentang persoalan pembangunan pertanian kita, setidaknya ada 3 hal. 1, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, archipelago country. Negara produsen pertanian lain adalah continental, Australia, China, Amerika Serikat, Brazil. Tidak ada yang sama dengan Indonesia. Dengan keadaan sebagai big archipelago country, maka kita menghadapi tidak hanya masalah musiman atau seasonal antar waktu, di mana pada saat bulan tertentu akan terjadi panen produk-produk pertanian tertentu, pada saat bulan lainnya kita menghadapi kekurangan. Tetapi kita juga menghadapi persoalan distribusi antar pulau, sehingga akan memakan biaya logistik yang sangat besar. Hal ini terbukti dengan disparitas harga yang sangat tinggi, tadi tidak hanya antar bulan atau antar waktu yang biasanya dihadapi oleh negara-negara pertanian kontinental lain, tetapi kita juga menghadapi disparitas harga produk pertanian antar pulau, antar wilayah yang sangat tinggi. Yang kedua adalah lahan pertanian kita kecil-kecil dan semakin terfragmentasi, sehingga pengusahaan lahan tersebut seringkali tidak efisien secara ekonomis. Selain itu, dengan skala yang kecil-kecil, laju konversi pun juga sangat tinggi. Sehingga mau tidak mau, ini memerlukan strategi yang jitu untuk bisa mempertahankan keberadaan lahan yang kecil tadi, diiringi dengan laju konversi yang tinggi. Ketiga, kebijakan pemerintah masih banyak yang harus kita sempurnakan. Kebijakan subsidi input seringkali masih belum mencapai sasaran. Penggunaan pupuk harus kita tingkatkan efisiensinya, dan ini harus didorong dengan kebijakan yang tepat. Ketersediaan air untuk irigasi dan juga tentunya fasilitasi untuk diseminasi teknologi melalui penyuluhan pertanian. Sebetulnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung dari berbagai wilayah di Indonesia. Betul, untuk beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta yang sudah sangat industrius, kontribusi sektor pertanian sudah relatif rendah. Tetapi di luar provinsi itu, bahkan untuk beberapa provinsi di luar Jawa yang disebut industrinya berkembang, itu adalah industri makanan dan minuman, karena di sana banyak perkebunan kelapa sawit, seperti contoh di Riau ataupun Sumatera Utara. Sehingga dalam hal ini, ke depan pun untuk membangun perekonomian nasional yang berbasis pada sumber daya lokal, yang menggunakan kandungan impor yang rendah, karena kita memberdayakan kandungan lokal yang lebih tinggi, salah satunya adalah dengan mendorong jejaring atau rantai nilai sektor pertanian dengan industri yang lebih baik. Dalam teori makroekonomi, kita mengetahui bahwa untuk membangun negara yang sedang berkembang, maka Salter Corden Model mengajarkan industri yang berbasis sumber daya lokal, menyerap tenaga kerja dan berorientasi ekspor, itulah yang harus dikembangkan. Dan kata kunci untuk jawaban dari ini adalah bagi Indonesia membangun industri pertanian atau agroindustri, yaitu meningkatkan nilai tambah dari pertanian. Bicara tentang digitalisasi pertanian, kita memahami bahwa tidak mungkin pembangunan pertanian kita lakukan dengan baik tanpa ada diseminasi teknologi. Nah, untuk kondisi saat ini dengan perkembangan ICT, Information Communication Technology, sesuatu yang positif harus kita bangun, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membantu bagaimana supaya teknologi bisa didiseminasikan kepada pengguna, yaitu petani
ataupun kelompok tani, sehingga nanti teknologi yang dihasilkan itu tidak mubazir. Tidak hanya itu, teknologi digital juga sangat membantu efisiensi dari rantai nilai. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknologi digital, seorang pemuda yang masih sangat muda berhasil mengekspor senilai 100 miliar manggis saja ke Cina sepanjang di tahun 2019 dengan berbasis kepada teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka produk yang lebih baik, logistik yang lebih efisien, kelembagaan yang lebih solid bisa dicapai. Jadi tentunya teknologi digital harus bisa kita manfaatkan untuk mendukung baik diseminasi teknologi maupun efisiensi rantai nilai dari produk pertanian from the farmer gates to the table. Oke, untuk pengembangan digitalisasi dalam pertanian tentu langkah masih agak panjang. Kalau dari fakta yang ada di lapangan, untuk teman-teman dari pihak swasta, private sector, yang kita bisa sebut sebagai startup, hanya 2 yang bergerak di dalam bidang on-farm dengan menggunakan teknologi digital atau IoT. Teman-teman ini sudah menggunakan teknologi seperti sensor untuk kandungan hara di tanah, sensor untuk cuaca, ataupun sensor untuk debit air yang bisa segera diinformasikan kepada petani ataupun penyuluh dengan menggunakan aplikasi di dalam Android mereka. Tidak banyak yang sudah melakukan teknologi presisi untuk pertanian di pertanian rakyat. Tentu saja kalau untuk perusahaan besar, multinasional, greenhouse, beberapa sudah menggunakan setidaknya mungkin 10 atau 15 tahun terakhir. Tetapi untuk pertanian rakyat masih sangat terbatas. Teman-teman yang memanfaatkan teknologi digital sebagian besar bermain di rantai pemasaran untuk mendekatkan produsen kepada konsumen. Nah, tentu saja ABG, baik akademisi, pihak swasta atau bisnis, dan tentunya pemerintah, government, harus kita berkolaborasi untuk bisa mempercepat sehingga pemanfaatan ICT untuk pertanian, khususnya pertanian rakyat, dapat kita lakukan setidaknya seperti di India.